Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam publik. Selamat bergabung dalam Bincang Teknologi mengupas informasi seputar teknologi. Saya Musyafa Fauzan Anoval sebagai moderator pada acara malam ini. Pada kesempatan malam ini, Bincang Teknologi kedatangan beberapa tamu dari para mahasiswa yang akan sebagai narasumber untuk membahas materi seputar data security dan penyalahgunaan data pada sosial media. Salam hormat dan terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah mau menyempatkan hadir dalam acara live Google Meet kali ini. Di mana efek dampak pandemi saat ini yang belum juga berakhir memaksa kita untuk terus tetap melakukan social distancing dengan tidak berkumpul pada keramaian. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada para bintang tamu kita. Halo Mas, boleh memperkenalkan dirinya? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Nah, boleh. Maka dari itu, boleh untuk memperkenalkan diri supaya para pemirsa juga tahu siapa saja sih para bintang tamu kita pada malam ini. Untuk itu, kepada Mas Arif, dipersilahkan memperkenalkan diri. Ya, kepada Mas Arif, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Arif Ardian dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi, NIM 20961863. Oke Mas, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum itu, ingin berbincang sedikit lah soal pandemi yang saat ini terus berlangsung tanpa ada kabar entah berhentinya. Menurut Mas, apa saja sih tips yang harus kita lakukan di masa pandemi saat ini? Terus, apa sajakah kendala yang kita hadapi di saat pandemi seperti ini, Mas? Ya, menurut saya di masa pandemi saat ini tentunya kita harus taat kepada protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga kebersihan, dan menjaga jarak. Sebaiknya untuk saat ini berada di rumah dulu, tidak usah beraktivitas dulu untuk sementara menjelang COVID-nya mereda. Itu saja sih dari saya. Kendala apa aja sih, Mas, yang Mas rasakan saat pandemi seperti ini? Dalam aktivitas kah? Atau ada kendala apakah? Ya, kendala untuk masa pandemi saya ini ya untuk beraktivitas di luar ya sangat terbatas. Sekarang mungkin sekolah secara online, mungkin kendala jaringan, kendala ya banyak lagi untuk seperti yang biasanya kita sekarang siap untuk ngerubah pola hidup kita selama masa pandemi ini. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif yang sudah sedikit tadi memberikan tips dan saran untuk kita pada masa pandemi saat ini. Kemudian kepada Mas Isna ini diberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas Mas Musafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini Sajali dari kelas Ilmu Komunikasi 3 dari Universitas Amikom Yogyakarta dari Fakultas Ekonomi dan Sosial jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk Mas sendiri ada tips kah atau saran kah untuk kita nih di masa pandemi saat ini? Saya cuma mau ngasih tips saja. Yang pertama, untuk jaga kesehatan, yang pertama itu yang diutamakan adalah
jaga pola makan, istirahat yang teratur, rajin olahraga, dan jangan lupa mengikuti protokol yang diperintah yang sudah diaturi oleh pemerintah. Itu aja. Ke keluarga di sana sehat, Mas? Alhamdulillah. Untuk perkembangan COVID di sana bagaimana, Mas? Kalau di daerah saya masih aman-aman saja. Cuman di daerah kota besar baru udah termasuk zona merah. Gitu. Kalau di daerah saya masih aman sih untuk saat ini. Oke. Ada kendala kah, Mas, dalam melakukan aktivitas sehari-harinya? Kalau kendala sih jangan ditanya, Mas. Di sini kendalanya banyak sebenarnya. Yang pertama di masalah ekonomi, masalah sekolah, segala macam lah. Nah, itu semua itu meresahkan yang ya semua masyarakat pasti sama, rasa-rasanya itu pasti sama. Itu aja sih. Oke. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Oke, next. Amin. Kita lanjut ke bintang tamu kita, narasumber kita selanjutnya yaitu Mas Abi. Silakan, Mas, untuk menunjukkan eksistensimu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Musyafa selaku moderator. Saya di sini sebagai narasumber akan memperkenalkan diri. Nama saya Surya Bimartito Rahmat Anansyah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Sosial dan dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 20961835. Terima kasih. Universitas mana tuh, Mas? Oh, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke. Gimana, Mas, kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Keluarga dengan Masnya selaku ya. moderator? Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya. Keluarga di sana sehat, Mas? Alhamdulillah sehat semua. Perkembangan untuk COVID di daerah? Kalau dari daerah saya sendiri ya, mungkin menambah. Adalah beberapa menambah. Bukan malah menurun. Oh, jadi ada pertumbuhan ya, bukan pengurangan ya? Iya, pertumbuhan. Untuk menghadapi hal tersebut, sikap Mas yang sekarang-sekarang ini bagaimana, Mas? Mungkin masyarakatnya lebih itu sih, mematuhi protokol kesehatan, mungkin lebih baik beraktivitas di rumah, kurangi keluar, berkeluyuran, atau sekedar bermain-main di luar gitu, dikurangi mungkin, agar COVID dapat dicegah lebih cepat gitu. Oh, jadi mencegah ada kerumunan gitu ya? Ya, mencegah adanya kerumunan. Kalau untuk Mas sendiri nih, kendala yang dihadapi gitu, khususnya kan sesama mahasiswa gitu, apa Mas kendalanya? Positif. Kalau dari positif ya, jawaban saya mungkin lebih apa ya, mengerjakan tugasnya kayak lebih santai gitu, bisa dicicil. Kalau dari negatifnya, yaitu materi lebih susah dipahami karena pematerinya kan menjelaskan dari daring atau online gitu. Jadi kalau menurut saya susah sih untuk dipahami. Lebih bagus tatap muka gitu. Gitu sih pendapat saya. Ya, pasti mungkin ya, mau tidak mau, suka tidak suka juga. Mau bagaimana lagi, karena saat ini masih pandemi dan status perkembangan itu terus bertambah, bukan ada pengurangan. Bukan menurun, malah menambah. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, tetap nomor satu protokol kesehatan sih. Nah, terima kasih, Mas. Oke, next. Mas. Ya, kita lanjut lagi ke bintang tamu kita, ke narasumber kita, yaitu Mas Rois Setiawan. Mas Rois, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Musyafa sebagai moderator. Oke, perkenalkan nama saya Rois Setiawan dengan nomor NIM 2096185. Saya dari Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, Mas. Kabar Mas, keluarga sehat? Oh, baik, sehat-sehat tuh. Di sana gimana, Mas, perkembangan status COVID-nya?
Di sini meningkat ya, apalagi di apa ya, sekitar kampung saya itu ada yang kena, tapi apa di apa itu di nganu itu loh diberi tanda itu biar orang-orang yang di sekitarnya itu lebih aman ya seperti nganu lah, kayak polisi itu loh sebenarnya. Oke. Jadi diterapkan PSBB gitu ya Mas ya? Ya khusus dia sendiri tapi Oh, isolasi mandiri. isolasi maksud saya. Walah. Kalau di daerahnya menerapkan PSBB kah? Ya sekarang menerapkan kalau sekarang. Oke. Terus kalau untuk kendala yang Mas hadapin gitu selama pandemi ini, apa saja Mas? Kendala tentu saja dari nganu ya, proses belajar mengajar ya. Ya, Kita dipaksa untuk nganu apa? Dipaksa belajar dalam rumah, nggak seperti biasanya yang kita harus tatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya. Dan ya. bagi teman-teman yang apa bekerja itu kita harus lebih hati-hati juga sih. Itu dari saya mungkin. Walah. Ya khususnya yang bekerja gitu, tetap patuhi Ya, protokol gitu kan, protokol kesehatan gitu. Karena itu sih ya betul. antisipasi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi penyebaran COVID yang semakin menambah ini. Oke, terima kasih Mas Rois untuk perkenalannya. Kita lanjut Terima kasih kembali. ya. Kita lanjut ke bintang tamu kita selanjutnya, yaitu Mas Fajar. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Musyafa selaku moderator telah memberikan saya sedikit waktu. Perkenalkan saya Fajar Cahyadi dengan NIM 2966842. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom. Baik, terima kasih. Oke Mas, terima kasih untuk perkenalannya. Kabar Mas sendiri sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Nah, Gimana keluarga, Mas? Moderatornya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah Mas sehat semua. Nah, untuk COVID di sana gimana Mas? COVID di sini saya belum terlalu apa ya, belum terlalu signifikan kalau dari perkembangannya, karena jarak dari rumah ke rumah itu sangat jauh Mas. Oh, Di sini masih sepi gitu, di tempat saya masih sepi, belum terlalu rame penduduk. oke. Jadi masih zona hijau ya? Ya kemungkinan masih zona hijau. Oke. Kesibukan di saat pandemi sekarang gimana Mas? Kan daring sekarang ini. Ya betul, daring macam-macam Mas. Jadi mulai dari ya kita nyari apa, bongkah lah buat biar bisa dapur ngebul, terus juga apa, belajar daring ini agak sulit sih kalau daring. Iya, iya. Karena kalau kita kebiasaan ini ya, luring gitu, yang kebiasaan datang ke kampus gitu. Jadi kalau Iya betul. daring itu kadang kita lupa jadwal gitu. Oh, betul sekali Mas. Kadang lupa jadwal, kadang lupa waktu juga. Iya. Pasti ya. Serba macam-macam sih. Iya. Banyak sih kendala yang pasti kita hadapin itu, khususnya pas pandemi saat ini. Ya semoga aja pandemi COVID ini cepat berlalu dan kondisi bumi semakin membaik. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Mas untuk perkenalan dirinya. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi nih, saya ingin ada sedikit diskusi tentang sebuah poster yang nanti bakal saya share. Nah, di sini saya minta pendapat daripada para mas-mas untuk mengomentari, untuk mendiskusikan poster ini yang sesuai dengan judul materi kita ya. Oke Mas, tentang poster ini. Kelihatan? Jadi dari poster ini
bagaimana menurut pandangan Mas dari Mas Isna ini dulu deh. Kalau dari saya, posternya ini kayak apa ya? Mengingatkan cara mengguna sosial media dengan baik. Contohnya ya tidak menggunakan aplikasi seperti YouTube, bisa belajar tiap-tiap materi, kita bisa cari-cari materi juga atau tutorial dari YouTube atau dari Google dan lain sebagainya gitu. Cuman kebanyakan ini banyak ada yang salah gunakan. Ya nanti kita bahas itu lagi lah. Iya. Kalau di materi selanjutnya. Kalau menurut Mas, penting nggak sih keamanan bagi smartphone itu? Kenapa? Kalau menurut Mas itu, pentingkah keamanan untuk smartphone kita itu? Kalau keamanan ya penting. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi ya penting. Karena kita kan juga punya pribadi masing-masing gitu loh. Tidak bisa orang semua tahu tentang hal kegiatan atau segala macam yang kita punya gitu. Jadi menurut saya keamanan handphone pribadi itu sangat penting bagi saya. Nah, oke, terima kasih Mas untuk pengutaraan pendapat ya. Kalau menurut Mas Roy sendiri, bagaimana Mas tentang poster tersebut? Oke, poster ini seperti menunjukkan apa ya? Kita tuh lebih harus memperhatikan data diri di smartphone kita ya, data diri ya apapun itu ya. Nah, kita diperlihatkan visual-visual ini seperti apa ya, kayak cara-cara pengamanannya ya dan lain-lain lah. Jadi penting ya Mas ya untuk keamanan smartphone kita. Oh, tentu saja penting bagi saya karena itu termasuk apa ya, aset data diri ya. Oke, mungkin itu dari saya. Oke. Kalau menurut Mas Abi? Kalau menurut saya ya dari brosur ini brosur ini brosur kan Poster Mas. kayak poster. Ulang. Kalau menurut saya sih ini penting karena posternya itu kayak memberi peringatan agar pentingnya menjaga itu sih, menjaga smartphone atau handphone agar tidak mudah diretas oleh hacker gitu. Terima kasih kepada Mas Abi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kalau untuk menurut Mas Fajar, gimana nih Mas dari poster tersebut? Pentingkah keamanan data kita dalam smartphone? Apalagi sekarang kan zamannya eranya daring tuh. Nah, pentingkah keamanan untuk smartphone sekarang? Penting banget Mas, karena ini menyangkut masalah pribadi ya, data pribadi gitu kan. Kalau misalkan data diri tersebar, otomatis misal ada orang yang ingin mengetahui data-data tersebut, itu bahaya Mas, bahaya. Jadi diperkenankan agar selalu memilah kalau mau mengupload suatu data-data diri kita. Itu aja. Oke. Jadi sangat penting ya, data privasi itu data yang harus dijaga banget ya berarti. Iya Mas, betul. Oke, siap. Terima kasih. Untuk kalau selanjutnya poster selanjutnya yang bakal saya angkat sebagai bahan diskusi. Oke, di poster yang kedua ini dengan tema bijak bersosmed. Bagaimana menurut Mas Arif sendiri? Ya, menurut saya poster kali ini bijak bersosmed mungkin
lebih mengarah dengan cara penggunaannya ya. Mungkin sekarang kita lihat banyak yang bullying di sosial media kan, banyak yang menyebarkan foto secara senonoh kan. Mungkin ini poster ini mengingatkan kita bahwa bermain media sosial haruslah bijak gitu. Jangan asal menyebarkan foto, bullying atau sebagainya. Itu aja Mas. Oke, jadi bersosmed itu harus juga memiliki etika berarti ya. Ya, Tidak betul. sembarangan kita untuk men-share gitu, membagikan satu hal ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Arif untuk pengutaran pendapatnya. Kalau menurut Mas Isna ini sendiri, bagaimana Mas dari poster tersebut? Kalau dari saya ya hampir sama, cuma ada poin tambahan sedikit untuk bijak bersosmed ini. Ini kan sekarang kan zamannya zaman era kayak anak-anak kecil zaman sekarang kan Mas Mustafa kan tahu sendiri Ya, umur sekarang kan sudah banyak yang punya Facebook, WA atau segala macam. Nah itu kita ajarkan untuk anak-anak agar dia itu bisa bersosmed dengan bijak tentunya, dan juga tidak semena-mena dengan sosmed ya, yang sama dibilang sama si Mas Arif, bully atau apa yang tidak ya begitulah pokoknya untuk bijak bersosmed. jadi di sini lebih ditekankan kepada etika ya, kepada setiap usernya Iya. gitu. Iya, benar banget. Ini poster ini menunjukkan tentang etika sebenarnya. Apakah untuk poster tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sekarang itu sedang mengalami krisis etika dalam penggunaan sosial media? Kalau dari saya sih, ya sangat kritis. Apalagi kan tahu sendiri, sekarang kan dikenalnya yang namanya netizen. Ya. Netizen itu, nah itu masih orang-orang masih salah bijak bersosmed lah istilahnya. Oke, terima kasih Mas untuk pemberian pendapatnya. Sama-sama Kita kembali. ya, oke. Oke, terima kasih kepada para bintang tamu kita yang sudah memperkenalkan dirinya tadi dan sudah menjawab dari poster yang telah dijadikan bahan diskusi. Oke, kita langsung saja masuki pembicaraan kita tentang data security dan penyalahgunaan data di sosial media. Sesuai dari dua poster yang tadi kita angkat, sudah menggambarkan sedikit tentang materi tersebut. Materi ini bagaimana pentingnya kita untuk mengamankan data security dan pentingnya kita dalam menjaga penyalahgunaan di sosial media. Ada sebuah persoalan nih untuk kepada para bintang tamu kita tentang penyalahgunaan sosial media. Seperti apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan dan seberapa bahaya dari dampak kesalahan tersebut? Kepada Mas Arif, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin pertama, kesalahan pertama menyebarkan foto, bullying, dan sebagainya. Mungkin media sosial yang kita gunakan atas nama kita bukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mengumpat atau berkata kata-kata kasar lewat status pasti mengganggu pengguna lain, tentu saja. Mungkin hal ini kurang bijak untuk dilakukan di sosial media. Selain itu, menyebarkan isu di media sosial itu sangat
berpotensi untuk terjadinya konflik antar suku, agama, ras mungkin. Itu juga itu dilarang hukum. Menyebarkan isu antar suku, agama, ras tadi itu justru bisa dijerat hukum. Mungkin hal ini menjadi rentan di jagat internet, mengingat orang yang mudah mungkin itu saja, Mas. Jadi dampak dari kesalahan tersebut tuh lebih kepada akan timbulnya perpecahan sosial gitu ya, pertengkaran sama. Iya. Terus tadi suku, ras, agama. Dikatakan juga akan berdampak kepada pasal atau undang-undang yang telah ditetapkan gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas atas jawabannya, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Ya, kita lanjut kepada bintang tamu kita untuk diminta pertanggungjawabannya dari jawabannya. Oke, kepada Mas Abi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, boleh diulangi mungkin pertanyaannya tadi? Oke, Mas. Pertanyaannya itu tentang seputar kesalahan yang dilakukan di sosial media, apa saja sih kesalahan tersebut dan dampak bahaya dari kesalahan tersebut itu apa saja? Yang mungkin ya yang paling fatal gitu kalau di masalah akun pribadi gitu. Nah, misalnya kan gini ya, misalnya kalau dari segi mungkin adalah dari segi gamer gitu kan. Biasanya itu di setiap akun gamersnya itu pasti memasukkan akun email atau enggak akun Facebook atau FB. Nah, mungkin kalau menggunakan akun pribadi mungkin akunnya lebih dijaga gitu agar jangan dipinjamkan atau diberikan kepada teman untuk menjaganya, karena pasti akan ada saatnya diretas oleh orang tersebut. Gitu sih kalau dari pendapat saya. Terus dampak bahaya dari kesalahan tersebut apa saja? Dampaknya ya, kalau dari segi itu mungkin akunnya gampang diretas atau mungkin akunnya itu mudah dihack oleh temannya sendiri atau mungkin juga oleh hacker yang lebih pandai menggunakan hackernya untuk menghack akun itu. Karena akun pribadi sangatlah bahaya untuk digunakan menjadi akun gaming atau akun gamer. Ya, jadi dampak bahayanya itu lebih kepada peretasan ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas atas. Bisa jangan ya. Kalau bisa jangan menggunakan akun pribadi lah untuk dimasukkan ke dalam disangkut pautkan ke dalam game gitu. Jadi menggunakan akun cadangan gitu ya. Ya, mungkin akun cadangan gitu. Oke, gitu siap, sih kalau pendapat saya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Memberikan saran dan tipsnya untuk kita semua. Dan lanjut lagi kepada pembicara kita selanjutnya, Mas Isna ini, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas dari pertanyaan ini saya bisa menyimpulkan bahwa penyalahgunaan sosial media itu bukan hanya di diri kita sendiri ataupun orang dewasa, atau orang tua atau segala macam. Ini buat untuk anak-anak ya, artinya di bawah umur ya sekitar 9-an itu juga bisa berdampak bagi sosial media. Nah, itu bisa diambil contohnya dari misalkan anak-anak zaman sekarang kan lainnya sosial media yang lagi ngetren-ngetrennya sekarangnya itu kan IG. Nah, sekarang itu udah mulai apa ya? Contohnya di tahun inilah mulai
awal tahun ini sudah mulai meningkat, tambah meningkat bagi apa namanya anak-anak. Ya, kedua dari pendapatnya si Arif tadi juga ada isu-isu. Nah, dan juga di sini saya juga mau menambah satu poin untuk penyalahgunaan itu, jangan sampai memberi berita-berita atau mengedarkan info-info hoax atau info-info yang palsu, baik dari bentuk apapun itu. Yang jelas apabila kita menyebar berita hoax itu juga ada pasalnya, begitu sih dari saya, Mas, gitu. Oke, terima kasih Mas Isna ini yang sudah memberikan jawaban yang sebagai penyimpul ya dari dua kawan sebelumnya ya. Ya. Jadi dalam masalah ini, dalam penggunaan sosial media ini, pastinya kita juga harus lebih berbijaksana lagi ya dalam menggunakannya. Ya, karena kita semua pasti tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada kita semua. Apalagi kasusnya dalam bersosial media. Oke Mas, terus saya di sini mewakili daripada warga-warga yang mulai timbul sebuah pertanyaan yang meresahkan, yang cukup meresahkan tentang tentang seberapa harusnyakah kita menginput data diri kita ke dalam sosial media. Kan tadi setelah disebutkan dampak-dampak bahayanya tuh bisa terjadi peretasan. Nah, apakah ketika kita memasukkan data diri kita itu kita mendapatkan sebuah keuntungan? Mungkin pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Mas Rois. Oke, baik. Dalam menginput data ya di sosmed itu menurut saya secukupnya aja, seperlunya. Yang menurut kita sendiri itu benar-benar aman dan mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Kita harus apa lagi ya? Perhatikan juga link atau software, link atau aplikasi yang itu bisa dipercaya atau enggak. Jadi jangan gunakan aplikasi atau software yang mencurigakan, dan kita harus lebih teliti juga dalam memasukkan itu data-data yang penting itu, seperti kalau aneh-aneh itu jangan dimasukin maksudnya. Kalau aneh-aneh seperti alamatnya di mana, nama orang tuamu siapa atau lain-lain lah pokoknya. Ya yang bisa kita nalar aja lah kalau dalam menginput data itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Mas Musyafa. Oke, jadi dalam menginput data juga secukupnya saja ya dalam sosial media. Terus untungnya bagi kita itu apa sih, Mas? Ketika kita menginput data tersebut? Untungnya kita lebih mudah dalam bersosial media, dan mungkin kita juga bisa gunakan untuk strategi marketing ya. Kita bisa memasukkan seperti email mungkin, atau keahlian kita, seperti aku pernah lihat yang dia tuh ahli dalam mengedit itu, dia masukkan ya seperti dia bisa ngedit lah pokoknya. Ya itu mungkin buat strategi marketing bisa itu. Oke. Itu saja Mas. Jadi manfaat dari data kita diinput di sosial media juga bisa sebagai strategi marketing ya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Baik. Mungkin Mas Fajar bisa ada pemberian sedikit materi? Maaf Mas, dibilang Mas. Iya. Soalnya ya. Soalnya itu tentang seberapa pentingkah kita menginput data kita di dalam sosial media, baik itu sosial media Facebook, Instagram, Twitter, atau semacamnya, dan apakah ada manfaat bagi kita, keuntungan bagi kita ketika kita menginput data diri kita di sosial media tersebut. Baik Mas, jadi betul tadi kata Mas Rois bilang, kita kalau mau masukkan data itu seperlunya saja, hal yang penting-penting saja.
jangan memasukkan data diri yang istilahnya apa, privasi gitu. Jadi hal-hal yang tertentu, ada batas-batasan yang perlu kita periksa, seperti membaca terms-nya itu loh Mas. Terms. Nah itu. Jadi itu saja. Kalau keuntungannya kita bisa menggunakan aplikasinya, bisa lancar di media sosial dengan baik, dengan lancar mungkin ya, tanpa ada hambatan-hambatan dari pihak softwarenya sendiri. Mungkin itu saja. Oke, jadi salah satu keuntungan kita untuk menginput data tersebut bisa mendapatkan izin lisensi ya menggunakan aplikasi sosmed tersebut ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Makasih Mas. Iya, tapi dengan memasuki data diri kita nih ya ke dalam sosial media, bukankah menambah beresiko gitu akan bocornya data diri kita? Nah, apakah ketika kita memasukkan data diri kita ke sosial media tersebut, apakah bisa mendapatkan jaminan keamanan data diri kita kah? Kepada Mas Arif mungkin bisa menjawab. Apa Mas tadi itu coba diulang. Ya, ketika kita menginput data diri kita ke sosial media nih, bukankah menambah resiko gitu akan adanya bocornya data diri kita? Nah, apakah ketika kita memasukkan data diri kita ke dalam sosial media, di situ dapatkah jaminan dari sosial media tersebut atas data diri kita? Oh, baik Mas. Begini, jika menginput data atau ke media sosial tadi, itu mungkin di setiap aplikasi mungkin seperti WhatsApp, Instagram itu memiliki keamanannya masing-masing. Mungkin dengan kita menginput data ke Instagram, ke WhatsApp, itu data kita akan ya otomatis dilindungi oleh itu aplikasi tersebut. Mungkin kita untuk menginput data ke media sosial ada baiknya dan ada juga buruknya gitu. Itu saja Mas. Oke. Ada yang ingin menambahkan kah? Mas Isnaini? Kalau dari saya sih ini ya mau ngutip dari tunanya si Mas Arif. Nah, itu bisa untuk menjaga bocornya atau beresikonya dalam data kita pribadi. Nah, itu tergantung dari kita sendiri sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita harus menjaga ingin mengupload yang, kita harus bisa pandai-pandai memilih lah untuk mengupload apakah ini wajar, baik nggak dilihat oleh teman-teman atau masyarakat, teman-teman yang dikenal ataupun mau tidak dikenal gitu. Nah, cuman kebanyakan orang yang zaman sekarang itu berlebihan menurut saya gitu. Nah, cuma sih ini masih masuk di diri sendiri gitu loh maksudnya Mas. Kita bisa menjaga atau mengatur. Jadi keamanan data kita juga dari kita sendiri ya? Iya, bukan masalah dari kita pinter-pinter nyimpennya sebenarnya, bukan. Kalau dari saya, kalau dari menurut pendapat saya gitu. Oke. Untuk bicara yang lain, ada yang ingin mau menambahkan lagi? Saya mungkin mau menambahkan Mas Musyawah. Oke, Mas Rais, dipersilakan. Oke, aku juga sependapat sama Mas Isna ini ya. Bocornya data diri itu karena diri sendiri. Saya juga sama. Seharusnya kita lebih selektif dalam memasukkan data. Kita harus
baca juga tuh, kan biasanya ada peraturannya toh. Nah, itu baca apa konsekuensinya yang akan ditimbulkan jika kita menggunakan aplikasi ini. Seperti Face App itu yang bisa bikin wajah tua itu kan, kalau nggak salah aku pernah baca itu fotonya itu boleh diambil oleh pihak mereka ya. Dan selain itu mungkin kita juga harus apa, kalau memberitahu ke orang itu kita harus pilih dengan benar ya, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan mungkin. Dan setelah melakukan itu pun bagi saya ya nggak jamin bahwa data diri itu nggak akan bocor. Kalau bocor pun itu kita mungkin harus mengkontak perusahaannya itu, mungkin perusahaan yang menaungi aplikasi itu. Mungkin itu saja Mas Musyafa dari saya. Oke, jadi dalam penginputan data tersebut tidak ada jaminan ya dari sosial media yang akan menjaga rahasia atau privasi dari data kita. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Lalu bagaimana caranya kah kita bisa mengamankan data diri kita dan cara mengetahui bahwa data diri kita ini sedang terjadi peretasan oleh orang lain? Kepada Mas Arif, dipersilakan. Baik, Mas. Mungkin apa tadi cara agar apa? Agar data diri kita nih bisa aman gitu. Dan ya. mengetahui bahwa data diri kita itu sedang terjadi peretasan oleh orang lain. Mungkin untuk itu diusahakan selalu itu memperbarui perangkat aplikasi. Mungkin hal ini selalu lupa kita, dengan tidak sadar kita kan lupa memperbaruinya. Mungkin terdengar sederhana, tapi selalu memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi ini yang diunduh. Mungkin proses ini akan memakan waktu mungkin kan, dan mungkin saja memberikan perubahan yang tidak kita suka. Namun menurut saya hal ini juga akan memastikan bahwa perangkat lunak, keamanan ponsel atau aplikasi kita selalu diperbarui sehingga terlindung dari mungkin peretasan dan mencegah kebocoran informasi pribadi. Mungkin itu saja menurut saya. Jadi lebih kepada ke pengupdatean atau pembaruan perangkat lunak ya? Iya Mas, mungkin adanya pembaruan, ada juga lebih ditingkatkan keamanannya lagi. Fitur tambahan gitu ya? Ya, mungkin seperti itu Mas. Terus kalau cara mengetahui data kita sedang terjadi peretasan oleh orang lain itu seperti apa ya Mas ya? Mungkin itu ada notifnya mungkin Mas, seperti si ini sedang beraktivitas di akun kita seperti itu. Mungkin ada notifnya Mas. Menurut saya sebaiknya lebih cepat mengganti passwordnya untuk mencegah kebocoran itu data pribadi kita. Jadi lebih kepada kejanggalan-kejanggalan gitu ya dari akun kita yang sedang diretas gitu. Iya Mas. Iya. Oke. Kalau menurut Mas Abi sendiri bagaimana Mas persoalan tadi Mas? Ya, kalau dari saya mungkin apa ya tadi ya, tentang itu ya, tentang peretasan itu ya.
tentang ya tentang Nomor 4 kan? ya cara kita bisa mengamankan data diri kita Iya. dan apa sih tanda dari data diri kita sedang terjadi peretasan. Mungkin saya akan memberikan beberapa tips mungkin agar akun kita aman dari peretasan orang atau hacker. Mungkin yang pertama, pastikan menggunakan password dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya agar tidak mudah ditebak. Kalau password diketahui orang, maka peretas bisa masuk ke berbagai akun pribadi pengguna. Salah satunya akun bank dan lain-lainnya. Yang kedua, jangan membuka tautan atau link yang mencurigakan di dalam email ataupun yang masuk di SMS. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu atau berupa phishing atau sebagainya. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak atau software yang legal sehingga selalu ada pembaruan update untuk menambal celah keamanan bug yang mungkin saja muncul. Software ilegal alias bajakan biasanya tidak akan mendapatkan update secara berkala. Hal seperti ini lantas bisa membuka celah keamanan bagi para peretas untuk melancarkan aksinya. Yang keempat, hindari penggunaan koneksi internet viral. Yang keempat, hindari penggunaan koneksi internet seperti WiFi di sembarang tempat. Sebab tak jarang jaringan WiFi di tempat umum tidak terjamin keamanannya dan mudah di-phishing oleh orang-orang. Dan yang terakhir, pastikan penggunaan tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dan dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia dan aman. Oke, begitu sih mungkin tips yang bisa saya bagikan agar akun kalian atau akun saya juga lebih aman dari peretasan atau di-phishing oleh hacker. Oke, terima kasih Mas atas pemberian Mas, tips yang sungguh bermanfaat bagi kita semua ya. Dari pembahasan tadi ada update terbaru nih yang lagi hangat-hangatnya sekarang, itu tentang aplikasi yang pasti kita gunakan dalam keseharian kita dan hampir digunakan oleh seluruh warga di Indonesia ataupun dunia, yaitu aplikasi WhatsApp yang akan mengubah kebijakannya mulai pada tanggal 21 Januari sampai 8 Februari 2021. Nah, bahwa dalam kebijakan tersebut bahwa kita harus mempersetujui semua data pribadi kita yang ada di WhatsApp itu kita input atau kita sambungkan ke dalam Facebook. Nah, apabila tidak mau, maka data yang ada di dalam WhatsApp tersebut maka akan terhapus atau menghilang atau dihilangkan oleh pihak WhatsApp. Nah, bagaimana nih menurut Mas-mas atau kita semua yang selaku user juga di dalam hal ini, bagaimana dengan kebijakan WhatsApp tersebut, WhatsApp terbaru yang tadi, dan mengapa WhatsApp melakukan hal tersebut? Mungkin Mas Fajar bisa menjawab. Mungkin untuk menjawab persoalan tersebut, Mas Isna ini boleh buka suara. Ya, maaf menunggu lama. Kalau dari pendapat saya sih tentang adanya WhatsApp, apa ya, harus wajib terhubung dengan Facebook. Kalau menurut saya itu saya tidak setuju. Sebab apa? Data-data pribadi data-data pribadi itu sebenarnya tidak perlu kita ungkapkan atau kita umbar-umbar dengan orang lain. Itu kalau di Facebook kan secara tidak langsung kan itu kan sudah kali buka profil kelihatan kan data-data pribadi kita atau apalah segala macam, mau baik buruk berarti kan kelihatan jadinya.
Nah, dari sana apa ya, data diri kita jadi banyak orang yang tahu, jadi tersebar kemana sana sini, entah mau ke luar negeri ke, mau ke daerah mana gitu. Begitu sih kalau dari menurut saya. Kalau dalam hal tersebut berarti banyak sisi negatif yang akan terjadi ya. Lalu terus mengapa nih Mas WhatsApp itu bisa melakukan pembaruan kebijakan seperti itu tuh? Mungkin ya gimana ya, yang namanya bisnis sih mau gimana lagi, itu kan pasti ada sangkut pautnya kerjasama, kita kan nggak ada yang tahu. Nah, mungkin sih ini mungkin kerjasama mungkin, atau apa ya, semacam modelnya seperti apa ya kalau bisa dibilang yang, oh iya, macam kayak kan sekarang kan Facebook sama WhatsApp mau digabung. Nah, Iya. sekarang kan yang sebelum WhatsApp sama Facebook digabung kan sebelumnya kan sudah ada, seperti contohnya kayak IG sama Instagram Heeh. sama Facebook. Nah, itu kan sudah bekerja sama atau sudah bisa jadi satu. Nah, otomatis kan gimana ya? Dari saya sendiri pun jarang upload di IG atau Instagram itu karena yaitu Facebook sudah menjadi satu dengan akun yang Instagram gitu. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Kalau menurut Mas Rois sendiri bagaimana Mas? Kalau menurut saya, sebenarnya saya baru tahu ya kalau ada kebijakan seperti ini. Oke. Menurut saya biasa-biasa aja sih, oke aja. Karena apa ya? Saya tuh yakin perusahaan gede macam itu tuh udah melakukan riset ya yang nggak main-main. Mereka tahu konsekuensinya jika melakukan itu. Nggak mungkin apa data itu dibeberkan secara langsung itu loh. Kita kan juga belum tahu kan update-nya nanti seperti apa. Iya. Ya mungkin itu. Jadi di sini lebih mengikuti bagaimana arahan dari kebijakan terbaru ya. Ya. Oke. Oh, terus dalam beberapa waktu silam, bukannya Facebook juga pernah nih membocorkan data-data dari hampir setengah penggunanya. Nah, ketika WhatsApp kita dihubungkan kepada Facebook, apakah data tersebut bisa dijamin keamanannya? Bukannya WhatsApp itu lebih pas awal dia dibentuk itu lebih diutamakan bisa menjaga privasi kita. Nah, bagaimana menurut Mas Arif sendiri? Baik ya, menurut saya mungkin itu aplikasi yang sebesar Facebook, WhatsApp dan sebagainya, mungkin kalau Facebook yang dulunya membocorkan itu data privasi dari penggunanya, mungkin menurut saya kalau aplikasi sudah sebesar itu tidak mungkin tidak belajar dari kesalahan. Mungkin dengan bekerja sama dengan WhatsApp, Instagram atau yang lainnya, mungkin menambah keamanan dari aplikasi tersebut. Ya, mungkin itu Mas. Jadi lebih apa ya? Lebih ingin bahwa user itu mempercayai keamanan dari Nah, kebijakan terbaru ya. iya Mas. Kalau menurut Mas Abi bagaimana Mas? Halo Mas Abi. Kenapa Mas? Ya, menurut Mas Abi dari kebijakan terbaru tersebut dan bahwa kita ketahui juga di beberapa waktu silam Facebook itu
melakukan pembocoran data nih dari beberapa usernya, bahkan hampir setengahnya. Nah, apakah ketika kita menginput data kita kepada Facebook, nah apakah kita juga bisa mendapatkan jaminan keamanan dari privasi kita? Bagaimana menurut Mas? Kalau menurut saya ya sebenarnya kalau masalah Facebook itu kan yang sempat bocor itu saya belum pernah mendengarkan informasinya sih. Jadi masih kurang kurang wawasan untuk ngejawabnya. Cuman mungkin kalau Facebook nggak mungkin mengulangi kesalahan kedua kalinya. Pasti setelah dia pernah sampai kebocoran sekali kan, dia pasti akan memperbaiki itunya apa? Dia pasti akan memperbaiki perusahaannya agar agar kinerjanya lebih bagus lagi dan tidak terjadi kebocoran data-data dalam Facebook untuk kedua kalinya. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi kembali lagi ya. Di sini kita mengharapkan optimalisasi dari kinerja WhatsApp dan Facebook yang akan saling bekerja sama dalam memprivasi data diri kita ya. Iya. Oke. Mungkin sih kalau perusahaan sebesar WhatsApp atau Facebook itu bakal mengulangi kedua kalinya. Insya Allah enggak. Semoga ya. Ya semoga lah. Dalam hal ini, adakah solusi terbaik untuk kita selaku bukan hanya user dari WhatsApp saja, tapi user sosial media dalam lebih mengamankan semua data-data kita, bahkan data pekerjaan, perusahaan, yang dimana seiring berkembangnya zaman, maka semakin rentan atau semakin riskan dalam peretasan data. Menurut Mas Isna ini, bagaimana? Adakah tips dan caranya? Kalau dari saya sih untuk saat ini mending dari diri sendiri untuk masalah data-data pribadi baiknya menyimpan itu dengan baik, dengan benar, jangan asal simpan ya lihat di WhatsApp atau di Facebook. Karena apa? Karena saya sudah pernah karena itu kalau yang apa Facebook besar-besaran masalah apa bocoran-bocoran itu, nah itu saya kena ternyata di sana. Jadi yang terungkap dari bocor-bocoran itu saya kalau nggak salah itu foto-foto saya yang dulu, foto-foto yang saya yang dulu itu terungkap kembali apa muncul, tapi bukan dari sayanya, tapi dengan akun yang lain itu. Nah itu jangan sampai terulang lagi. Kenapa? Kalau misalkan ini data-data perusahaan apa segala macam, otomatis bisa dari pihak perusahaan-perusahaan lain bisa mengambil data-data atau berkas-berkas penting. Nah, begitu sih kalau dari saya. Kalau untuk data perusahaan, perlukah pengamanan ekstra gitu dari mungkin security networknya? Kalau dari security network sih penting. Cuma untuk di aplikasi saat ini, mending jangan humbar-humbar dulu. Karena apa? Ya itu takutnya yang saya tadi jelaskan, ya begitu takutnya data-data bekas-bekas yang penting tersebar sana sini, otomatis ya perusahaan yang kita jalani itu down. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Kalau menurut Mas Rois nih, bagaimana? Adakah tips dan caranya agar data kita tetap aman? Agar data kita tetap aman ya, menurut saya mungkin kita harus lebih selektif dalam memasukkan data, perhatikan apa yang kita masukkan. Terus jika itu kayak seperti apa ya, mungkin data kantor atau data yang sifatnya bersama, itu kita beritahunya itu kepada orang-orang yang terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan mungkin jika kita membagikannya, kita harus lebih teliti lagi. Apakah ada orang yang akan mengecek nantinya?
Menurut saya mungkin begitu Mas Musyafah. Jadi intinya amannya data privasi kita juga bagaimana maksimalnya kita dalam mengamankannya. Oke, terima kasih nih kepada para bintang tamu kita, kepada para mas-mas yang sudah bersemangat tadi untuk membahas tema kita pada malam ini, yaitu berkaitan tentang security data dan penyalahgunaan data di dalam sosial media. Ya. Mungkin saya di sini meminta seorang untuk memberikan pesan kepada para pemirsa kita tentang pembahasan pada malam ini. Oke. Kalau mungkin pendapat saya pribadi ya, pesannya itu bijaksanalah dalam menggunakan sosial media. Jangan jangan melakukan hal yang bakal merugikan kita, atau nanti itu akan menjadi bumerang lah bagi kita sendiri jika kita meng-share atau mempublish yang buruk-buruk atau tidak baik. Ya mungkin ya bijaksana lah. Pokoknya etika dalam bersosial media itu harus diterapkan. Mungkin itu Mas Musyafah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas atas pesannya. Oke. Untuk sekian dari materi yang bisa dibahas. Pemirsa, ulang. Ya. Terima kasih Mas yang sudah memberikan sedikit petuah kita agar lebih berbijaksana lagi dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan data pribadi kita. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada para bintang tamu, kepada mas-mas yang sudah bisa mengikuti acara malam ini dengan begitu semangat tadi ya. Keren. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mau mengikuti kita sampai akhir acara. Terus tetap ikuti Bincang Teknologi karena di sini kita mengupas tuntas informasi seputar teknologi. Saya Mustafa Fauzan Anoval sebagai moderator untuk pada malam acara ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan selamat malam. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.